Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menerangkan tentang bahan ajar program kecakapan wirausaha Lembaga Kursus dan Pelatihan SPC Komputer di tahun 2024. LKP SPC Komputer bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mengapa jenis keterampilan teknisi komputer yang kami ajukan? Yang pertama itu karena komputer saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, hampir di setiap rumah perangkat komputer baik PC maupun mobil itu ada. Kemudian, hampir semua pekerjaan lini perusahaan itu melibatkan komputer untuk sistem kerja yang dipakai di perusahaannya, baik secara individu maupun instansi-instansi. Kemudian yang ketiga itu permasalahan pada komputer itu sering terjadi, baik hardware maupun software, dan itu eh, sangat sering dan repeat untuk terjadi, sangat berulang. Kemudian ada juga mitra-mitra kerja yang telah bekerja sama dengan LKP SPC Komputer. Yang pertama ada TC Print, Komputindo, dan UPK Luwisari. Nah, untuk materi yang akan diberikan kepada peserta pada keterampilan teknisi komputer itu yang pertama pengenalan komputer, kemudian mengidentifikasi komponen-komponen komputer, melakukan atau praktek bongkar pasang PC atau laptop, kemudian memahami BIOS setup, lalu instalasi operating system, Windows, kemudian install driver, install aplikasi, kemudian melakukan dan mengidentifikasi troubleshooting atau kerusakan-kerusakan yang memang sering dan repeat terjadi pada komputer. Kemudian pada materi kewirausahaan nanti peserta akan dibekali dengan materi-materi yang mulai dari teori dan praktek. Yang pertama itu membangun karakter pengusaha, kemudian merubah pola pikir peserta untuk menjadi seorang wirausahawan, kemudian merencanakan usaha, melakukan diskusi di situ peserta bersama pembimbing, kemudian merencanakan sumber permodalan dan merencanakan produk-produk apa yang akan dijual nantinya oleh peserta. Kemudian masuk ke rintisan usaha, peserta nanti akan diajak untuk mempraktekkan materi-materi yang telah dikasih dengan merencanakan, menentukan, dan mencari tempat usaha yang nantinya akan dipakai untuk membuka usaha. Kemudian merencanakan pula strategi usaha, lalu merencanakan dan mempelajari serta mempraktekkan strategi pelayanan usaha. Ada juga materi tambahan yang diberikan untuk peserta dalam mendukung kewirausahaan yang akan dibangun. Materi ini berupa Microsoft Office, di antaranya Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, untuk kompetensi dasar teknisi komputer itu peserta nantinya akan mengenal dan memahami komponen serta komputer itu seperti apa dan perangkat-perangkatnya. Kemudian, memahami perakitan komponen-komponen komputer serta mengenal BIOS setup. Lalu, mengenal teknik-teknik instalasi komputer mulai dari OS, driver, sampai aplikasi. Lalu, mencari, memahami, dan mengolah troubleshooting yang ada pada komputer sampai menemukan solusi yang tepat untuk memecahkannya. Lalu ada tiga faktor utama komputer. Yang pertama itu software, hardware, dan firmware. Software tentunya itu merupakan perangkat lunak yang bekerja eh, dan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita, berisi perintah-perintah dan instruksi menjalankan. Contoh dari software itu adalah OS, driver, serta aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kemudian hardware. Hardware merupakan perangkat keras
dari sebuah komputer yang dapat disentuh atau dipindahkan, atau bisa kita bilang juga sebagai wadah dari software-software yang ada di komputer. Kemudian ada juga brainware. Brainware itu apa? Brainware itu merupakan pengguna dari eh, bisa bisa dikatakan sebagai pengguna dari komputer ini tersebut, karena si komputer tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa adanya perintah-perintah yang diberikan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan atau proyek. Kemudian ada tiga jenis komputer yang umum sering digunakan. Yang pertama yang pertama adalah komputer desktop, yang kedua komputer all-in-one, dan yang ketiga itu adalah laptop. Sebenarnya untuk secara fungsi dari ketiga komputer yang sering digunakan ini sama, akan tetapi dari bentuknya itu berbeda, serta keefisiensiannya juga itu cukup berbeda. Lalu untuk kewirausahaan, pada karakter pengusaha itu ada keberanian menghadapi resiko. Nanti peserta akan diajarkan suatu teknik keberanian untuk menghadapi resiko. Manajemen resikonya itu seperti apa. Kemudian integritas atau prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab. Kemudian inovatif, berpikir kreatif dan solutif serta inovatif. Kemudian nanti juga ada pola pikir peserta, yaitu peserta didorong menjadi pribadi untuk mengatasi ketakutan dan keraguan. Lalu pemikiran positif, mengubah hambatan menjadi peluang, kreativitas menciptakan solusi di tengah ketidakpastian. Kemudian yang ketiga itu adalah merencanakan usaha, menetapkan visi misi dari perusahaan yang nantinya akan peserta bangun, menganalisis SWOT, evaluasi kelebihan dan kekurangan dari perusahaan yang nanti akan dibangun, kemudian penerapan tujuan jangka pendek serta jangka panjang. Kemudian untuk perencanaan sumber permodalan, peserta juga akan dibekali dengan pemahaman kebutuhan finansial, mulai dari perhitungan biaya pemasukan dan pengeluaran, sumber dana, pinjaman, investasi, atau dukungan pemerintah, manajemen keuangan, pengelolaan dana dengan efisien. Kemudian juga merencanakan produk yang akan dijual mulai dari analisis pasar, diferensiasi produk, dan penetapan harga yang kompetitif. Nah, ini juga nanti akan dipelajari oleh peserta mulai dari Microsoft Word, Excel, serta PowerPoint. Secara singkatnya, Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata untuk membuat, mengedit, dan mengatur dokumen teks. Nanti bisa dibuat untuk faktur, pengumuman, atau apa segala macam itu di Microsoft Word. Untuk Microsoft Excel, aplikasi pengolah angka untuk membuat perhitungan, mengelola, dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Bisa dibuat nantinya untuk kayak RAB, membuat RAB, membuat tabel-tabel untuk kebutuhan perusahaan. Kemudian ada Microsoft PowerPoint, yaitu aplikasi presentasi, membuat slide dengan teks, gambar, dan multimedia dalam bentuk presentasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.